Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geral Alessandro Timothy dengan NIM 2018 420 126. Di sini saya akan menjelaskan ada bagian login dan logout yang mana pada project UAS yaitu Sistem Informasi Supermarket. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari MVC login. Yang pertama kita bahas pada view login. Pada view login kita membuat struktur HTML yang dalamnya ada head, ada body, kemudian di dalam head ada title di mana nanti menampung judul yang akan ditampilkan pada tab browser. Kemudian di dalamnya yaitu dalam title ada tag PHP yaitu untuk menampilkan judul yang terkait yang terhubung juga pada controller nantinya. Kemudian di dalam body terdapat form, tag form, di mana nanti ada inputan untuk user, password, kemudian ada tombol login. Sebelum form di atasnya terdapat yaitu tag PHP yang nanti akan menampilkan flash data dengan parameter string message. Kemudian di dalam tag form yaitu ada atribut yang namanya method, kemudian nilainya post, kemudian ada action yaitu ke controller login, kemudian method out. Oke, di dalam tag form ada tag PHP lagi yaitu CSRF field, di mana nanti kita akan memberikan sedikit keamanan pada form login, gunanya agar tidak dapat di hijack atau disusupi oleh tag-tag HTML, JavaScript maupun PHP. Kemudian ada inputan untuk login dengan atribut name dengan nilai user, di mana nanti name ini, atribut name akan ditangkap, inputannya akan ditangkap pada method out. Kemudian ada input password ya, dengan atribut name, kemudian nilainya pas, yang nantinya juga akan ditangkap pada inputannya akan ditangkap pada method out untuk verifikasi password. Kemudian ada tombol untuk login dengan atribut tipe, nilainya submit, kemudian ada name, atribut name yang nilainya proses. Kemudian ada text center di mana akan memberikan tulisan rata tengah dengan isian yaitu Sistem Informasi Supermarket 2021. Kemudian kita lanjut pada controller login.
Ya, pada kontrol login terdapat method index, di mana di dalam method index ada data, ada variabel data yang isinya array, di mana ada judul atau title, kemudian isinya. Nah, ini nanti yang akan dikirimkan pada halaman view login, yaitu pada tag title ini. Nah, ini nanti isinya berdasarkan controller pada method index ini. Nah, di sini dia akan mengembalikan nilai yaitu view login. View login yaitu ini, view login. Kemudian diikuti variabel $data. $data ini isinya title. Jadi nanti title yaitu ini login sistem informasi supermarket akan dikirimkan dan ditaruh pada view dengan variabel $title ini. Kemudian ada method out. Di sini untuk authentication, yaitu di dalamnya ada $session yang isinya yaitu session, method session, fungsi session. Di sini untuk memulai session, kemudian ada variabel $model yang terhubung pada user model nantinya. Kemudian ada variabel user, kemudian ini untuk menangkap inputan yang ada pada view login dengan atribut name user. Ini name user. Nah, nanti inputan yang ada di sini ditangkap dan dimasukkan pada variabel user. Begitu juga password. Di sini menerima inputan dengan name pass pada halaman view login. Ini name pass. Ya. Kemudian di sini ada variabel $data di mana untuk menampilkan data-data yang ada pada database login nantinya. Seperti ID login, kemudian nama, kemudian ada password. Nah, di sini akan ditampung pada $data. Kemudian dari $data ini kita ambil dan ambil, kemudian kita buat variabel pass, kemudian $data pass, di mana mengambil password yang ada di database disimpan pada variabel $pass. Kemudian ada $verify pass. Di sini ada $password, di mana password di sini adalah yang sudah kita tampung, yaitu inputan password yang ada pada view login. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika password yang diinputkan pada view login, jika password yang diinputkan sama dengan password yang ada di database, maka isi session data dengan nilai ID, yaitu berdasarkan yang ada di database, ID login, kemudian ada user, diisikan dengan data yang ada di database, data user, kemudian login yang bernilai true, kemudian set session dengan data berikut. Kemudian diarahkan ada halaman dashboard. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan
lanjut ke bagian else ini. Pada bagian else ini, dia akan membuat flash data, yaitu informasi singkat berupa pesan, yaitu di dalamnya ada 2 parameter, yaitu nama pesannya, kemudian isi pesannya. Kemudian diarahkan ke halaman login, jadi tidak bisa login. Kemudian ada flash data lagi, yaitu dengan pesan nama yang sama, kemudian isi yang berbeda, yaitu user tidak ditemukan, kemudian mengembalikan pada halaman login. Kemudian ada metode logout. Di sini isinya yaitu $session untuk memulai session, kemudian ada $session destroy. Di sini untuk mengakhiri session dan diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian kita membahas model. Nah, di dalam kelas user model ada protected table dengan nama table yaitu yang ada di database login. Kemudian ada protected primary key, yaitu primary key yang ada di tabel login, yaitu ID login. Kemudian ada use timestamp sama dengan true. Maksudnya jika bernilai true, maka setiap ada perubahan di database seperti insert dan update data, maka waktu akan dicatat dalam kolom created at maupun updated at. Kemudian ada protected allowed field, di mana ini terdapat nilai array yaitu user, pass, kemudian ID member. Ini merek bukan ya. Ya. Kemudian allowed field ini berguna untuk memberikan izin kepada kita untuk menuliskan atau mengedit data yang ada di database. Jadi kita mengizinkan untuk melakukan penambahan data maupun ubah data pada kolom user, pass, maupun ID member. Kemudian ada function get user dengan parameter ID. Nah, kita cek jika parameternya tidak dimasukkan, tidak ada parameter, maka akan mengembalikan nilai semuanya. Kemudian jika ada parameter, maka akan mengembalikan ID sesuai ID login. Berikut tampilan dari halaman loginnya. Nih. Ketika menginputkan ID yang benar atau username yang benar, kemudian passwordnya salah, maka tidak dapat login dan diarahkan kembali ke halaman login, kemudian menampilkan flash data, yaitu dengan pesan password Anda salah. Tapi jika ID-nya atau usernya tidak benar, kemudian passwordnya benar, kemudian kita login, maka akan dikembalikan lagi pada halaman login dengan teks pesan, yaitu username tidak ditemukan. Tapi jika kita memasukkan ID atau username yang benar, kemudian password yang benar, akan diarahkan ke halaman dashboard seperti berikut. Kemudian jika kita logout, di sini logout, maka akan
menghapus session yang ada, kemudian diarahkan pada halaman login lagi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.